Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulda Friani. Saya akan menyampaikan refleksi saya mengenai materi jenis-jenis penelitian yang sudah saya pelajari. Dari materi tersebut, saya memahami bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Disebut cara ilmiah karena penelitian dilakukan secara sistematis berdasarkan metode yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi, penelitian tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mengikuti langkah-langkah yang terstruktur. Dalam materi ini juga dijelaskan bahwa penelitian memiliki beberapa jenis yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satunya yaitu berdasarkan penggunaannya, yang dibagi menjadi penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar atau yang sering disebut pure research merupakan penelitian yang bertujuan untuk menambahkan pengetahuan ilmiah. Biasanya, penelitian ini tidak langsung digunakan untuk tujuan praktis, tetapi hasilnya bisa bermanfaat dalam jangka panjang untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian terapan lebih fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi, hasil dari penelitian ini biasanya langsung digunakan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang ada di masyarakat atau di dunia kerja. Selain itu, penelitian juga bisa dilihat berdasarkan metodenya, seperti penelitian historis, penelitian filosofis, penelitian observasional, dan penelitian eksperimental. Penelitian historis bertujuan untuk mempelajari dan memahami peristiwa yang terjadi di masa lalu. Biasanya, data yang digunakan berasal dari dokumen, arsip, atau catatan sejarah. Karena datanya berasal dari masa lalu dan tidak bisa dikendalikan secara langsung, maka tingkat kepastian dalam pemecahan masalahnya juga relatif lebih rendah. Selanjutnya ada penelitian eksperimental, yaitu penelitian yang digunakan dengan cara memberikan perlakuan tertentu pada suatu kelompok untuk melihat pengaruhnya. Penelitian ini biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara suatu faktor dengan faktor lainnya. Kemudian dalam materi ini juga dijelaskan jenis penelitian berdasarkan sifat permasalahannya. Di antaranya adalah penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus atau penelitian lapangan, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, penelitian eksperimental, dan penelitian tindakan. Sebagai contoh, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena secara sistematis dan faktual. Penelitian ini cukup sering disebut oleh mahasiswa, misalnya untuk melihat kondisi tertentu seperti prestasi belajar siswa atau perilaku belajar. Selanjutnya ada penelitian perkembangan yang fokus pada perubahan atau pertumbuhan suatu objek dalam jangka waktu tertentu. Biasanya penelitian seperti ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena mengamati proses perkembangan dari waktu ke waktu. Ada juga penelitian kasus atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada satu kasus secara mendalam. Misalnya meneliti satu individu atau kelompok atau satu peristiwa tertentu agar dapat dipahami secara lebih detail. Kemudian penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, hubungan antara sosial orang tua dengan prestasi belajar anak. Selain itu, ada penelitian kausal komparatif yang mencoba mencari kemungkinan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Yang terakhir adalah penelitian tindakan, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari solusi praktis terhadap suatu masalah, misalnya berkaitan dengan kebutuhan di dunia kerja atau kehidupan sehari-hari. Selain berdasarkan metode dan sifat permasalahannya, penelitian juga dapat dibedakan berdasarkan bidang ilmu, seperti penelitian di bidang pendidikan, teknik,
pertanian, kedokteran, dan perbankan, olahraga, dan lain-lainnya. Dari materi yang sudah saya pelajari ini, saya menyadari bahwa penelitian memiliki banyak jenis dengan tujuan dan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, pemilihan jenis penelitian harus disesuaikan dengan masalah yang ingin diteliti, agar hasilnya lebih tepat dan bermanfaat. Menurut saya, pemahaman jenis-jenis penelitian ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa yang nantinya akan melakukan penelitian seperti skripsi atau tugas akhir. Dengan memahami jenis penelitian, kita bisa menentukan metode yang tepat untuk mendapatkan data dan menjawab permasalahan penelitian. Sekian video refleksi yang dapat saya sampaikan mengenai materi jenis-jenis penelitian. Semoga dengan memahami materi ini, kita dapat melakukan penelitian dengan lebih baik dan terarah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.